Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat e-modul ataupun e-LKPD melalui aplikasi yang bernama Canva, tapi dengan menggunakan laptop. Pertama-tama, teman-teman harus menghubungkan dulu laptop teman-teman dengan jaringan internet supaya memudahkan kita dalam mengakses internet nanti. Lalu jangan lupa juga teman-teman siapkan rancangannya e-modul atau e-LKPD yang akan dibuat sehingga memudahkan kita dalam menyalin ataupun mengetik e-LKPD-nya ataupun e-modulnya sehingga nanti akan lebih menghemat waktu kita. Nah, saya sudah memiliki beberapa contoh e-LKPD yang sudah pernah saya buat kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada LKPD tentang materi sistem tata surya dan karakteristik tata surya kelas 6 SD. Saya membuatnya seperti ini, ada banyak gambar ya. Nah, ini beberapa gambar saya ambil di Canva itu sendiri. Kemudian ini ada LKPD kesehatan. Saya buatnya juga di Canva dengan mengambil beberapa fitur-fitur yang ada di Canva itu sendiri, termasuk gambar-gambarnya. Nah, kalau sudah, kita langsung saja menuju ke Mozilla. Kita klik canva.com, lalu kita enter. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan ketika belum login. Jadi kalau kita mau masuk, kita harus login terlebih dahulu dengan akun kita. Saya lanjut saja continue with Google dengan akun saya sendiri ya. Saya langsung sambungkan ke email saya yang ini. Kemudian saya klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah akun pribadi saya dan saya memakai yang versi gratis ya, teman-teman. Nanti kalau misalkan mau mencoba beberapa fitur yang lain, itu bisa menggunakan akun Canva Pro. Nah, kita lanjut saja karena kita mau membuat e-LKPD, kita klik dokumen A4. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini ya tampilannya. Di sebelahnya ada beberapa template yang bisa dipilih langsung. Kemudian karena kita mau membuat yang baru, kita kasih judul dulu ya. Kita beri judul lembar kerja peserta didik. Nah, sudah kita ganti nama. Ini adalah template-nya. Kita bisa pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita pilih dulu salah satu ya, teman-teman. Ada banyak sekali template, kita bisa bebas menggunakan yang manapun. Kita bisa menambah ataupun mengedit template tersebut. Nah, misalkan kita pilih yang ini. Mulai dari, karena kita mau membuat LKPD ataupun e-modul, itu berarti dimulai dari covernya. Jadi kita edit dulu ya. Bisa dihapus, bisa diedit, bisa ditambahkan gambar-gambar ataupun bingkai dan yang lainnya. Tulisan ini bisa kita edit seperti biasa, bisa kita luruskan ataupun sesuaikan dengan kemampuan kita tulisannya. Kita beri judul dulu, lembar kerja peserta didik.
Kemudian misalkan kalau tulisannya terlalu besar bisa kita kecilkan, kemudian kalau dia hurufnya mau disesuaikan juga bisa, mau dirapatkan juga bisa. Nah, ini bisa dihapus, bisa digeser, bisa dipindahkan, ataupun bisa ditambahkan dengan gambar-gambar yang lain. Oke, ini kita hapus saja. Kita ganti dengan mata pelajaran IPA ya, karena kita akan membuat LKPD IPA. Materinya tentang maaf, keyboard saya agak error. Tentang organ pencernaan pada manusia. Nah, ini bisa kita besarkan maupun kita kecilkan tulisannya, termasuk jarak hurufnya juga bisa kita atur. Sama seperti kita mengedit di Microsoft Office Word. Ini tulisannya juga bisa kita sejajarkan ya, bisa kita tarik ke sana kemari. Nah, kalau sudah, misalkan kita mau menambahkan apalagi gambar misalnya terkait dengan judulnya, maka kita bisa cari di elemen, kita klik elemen, kita cari. Misalkan kita mau mencari organ pencernaan, karena ini materinya tentang pencernaan, jadi kita gambarnya tentang pencernaan juga. Nah, ini ada gambar yang timbul. Sebagian ada yang gratis, kemudian sebagian ada yang berbayar. Jadi karena ini akunnya gratis, kita cari yang gratis saja. Kalau misalkan akun Bapak Ibu sudah pro, itu bisa tinggal pilih saja mau gambar yang mana. Nah, ada banyak sekali gambar, kita tinggal menuliskan gambar apa yang kita mau dan kita tinggal memilih gambar yang sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan kita pilih gambar yang ini ya. Nah, tinggal kita edit saja gambarnya. Oke. Kemudian kalau sudah ada gambarnya, kita beri identitas peserta didik. Kita bisa cari icon-icon atau elemen-elemen yang kita butuhkan. Misalnya yang ini. Kita juga bisa menyesuaikan warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan mau warna pink, putih, atau warna yang lainnya sesuai dengan template. Lalu kita beri tulisan sebagai identitasnya. Misalkan dari namanya dulu ya, nama peserta didiknya. Oke, kita sesuaikan saja tata letaknya.
Oke, setelah nama itu biasanya ada kelas ya. Oke, kita copy paste saja kelasnya. Kemudian yang terakhir biasanya itu ada nomor urut atau nomor absennya. Kita klik saja, kita tulis nomor. Oke, kalau sudah, nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman penampakannya. Nah, ini adalah lembar pertama yang sudah kita buat dan sudah kita edit. Nah, untuk gambar-gambar yang tidak dibutuhkan atau elemen-elemen yang tidak dibutuhkan itu bisa kita hapus saja. Oke. Nah, misalkan kita mau menambahkan elemen-elemen yang lain, menambahkan gambar dokter karena ini berkaitan dengan kesehatan. Nah, kita bisa menambahkannya. Misal ya, ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian tinggal kita tarik-tarik saja gambarnya, sesuaikan dengan yang kita inginkan. Mau ukurannya seperti apa? Mau menambahkan bingkai-bingkai juga boleh. Sekreatif mungkin. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah, karena ini merupakan lembar pertama, jadi kita bisa mengedit lembar berikutnya. Ini misalkan kita mau menambahkan garis-garisnya atau bingkai-bingkainya, titik-titik. Bisa. Tinggal kita atur saja ya sesuai dengan kemauan kita. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sudah selesai untuk halaman covernya ya teman-teman. Pokoknya kita bebas memilih elemen-elemen yang disediakan di sini. Tinggal kita cari saja. Mau menambahkan pohon, mau menambahkan bunga, mau menambahkan warna-warna, mau menambahkan apapun itu bisa. Tinggal kita cari saja apa. Dan ini mungkin agak sedikit bahasa Inggris ya. Jadi kita juga harus paling tidaknya memahami kata-kata bahasa Inggris terkait elemen-elemen yang mau kita gunakan. Nah, kalau sudah, ini adalah halaman pertamanya. Jadi kita bisa menambahkan halaman berikutnya dengan klik tambah halaman ya. Atau kalau kita mau mengcopy paste halaman yang pertama itu juga bisa, tinggal diklik duplikat saja. Duplikat. Atau teman-teman juga bisa menambahkan halaman dengan menggunakan template yang lain. Tidak sama seperti ini juga bisa. Menggunakan template yang lain dari yang pertama kita gunakan itu sangat bisa. Kalau sudah, ini diduplikat. Atau kalau mau menambahkan template, mau menambahkan lembar berikutnya itu tinggal klik tambah halaman. Sangat mudah sekali kan teman-teman? Nah, ini adalah cara membuat LKPD.
kurang lebih seperti itu. Misal selanjutnya di halaman kedua, karena tadi adalah covernya atau identitasnya, berikutnya kita tambahkan untuk halaman tentang indikator dan tujuan pembelajarannya. Bisa kita edit saja atau kita cari template yang lain. Indikator dan tujuan pembelajaran. Maaf ya teman-teman, keyboard saya sedang bermasalah. Oke, kalau misalkan tidak dibutuhkan itu bisa dihapus saja ya. Misalkan ada beberapa indikator dan beberapa tujuan, jadi tinggal kita edit saja. Untuk indikatornya dan tujuannya. Nah, misalkan kita juga mau menambahkan halaman, kita tinggal beri saja angka. Misalkan halaman pertama, halaman 1, kita tinggal tuliskan angka, kita atur besar kecilnya, kemudian kita letakkan di sudut kanan bawah, kurang lebih seperti itu. Memang agak sedikit memakan waktu ya, tapi memang seperti itulah supaya kita bisa menghasilkan LKPD yang bagus dan menarik. Memang harus diedit satu persatu. Nah, misalkan kita sudah selesai membuat LKPD, kita tinggal klik saja di sini, lalu kita klik unduh, kita ubah jenis filenya, jangan gambar ya teman-teman, karena ini adalah dokumen, jadi usahakan bentuknya PDF yang dengan standar tinggi, supaya tulisannya tidak blur. Kalau sudah diatur, kita cetak semuanya, kita klik unduh. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai selesai. Kemudian file yang sudah kita buat tadi itu akan berada otomatis di download. Bisa kita cek, bisa kita lihat dulu sudah benar apa belum ya. Nah, akan muncul, lalu kita klik di download untuk melihat dokumen yang sudah kita buat. Di download, oke, di file download. Nah, ini dia, karena sudah kita ubah namanya, jadi dia otomatis akan tersimpan sesuai dengan namanya tadi dan dalam bentuk PDF di folder download. Boleh kita buka dulu untuk melihat. Nah, kurang lebih seperti ini. Bisa dicek, bisa teman-teman lihat ya. Nah, itu adalah contoh dari saya. Kalau misalkan masih ada salah, teman-teman bisa mengedit kembali di akun Canva teman-teman. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa membuat lembar e-modul atau e-LKPD yang lebih kreatif dan lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.